Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui peraturan daerah atau Perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pajak. Terdiri dari 3, yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukanlah barang. Lalu yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni dengan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jenis-jenis pajak kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terdapat 11 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten, yang terdiri dari: pertama, pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas pelayanan penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih dari 10. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, yaitu pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, ada pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang dimana hiburan ini adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, atau klub malam, atau permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional, dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, yang dimana tarif ini ditetapkan di dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat, pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yang dimana reklame ini adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, yang mana ini tercantum di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pengguna tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalannya ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Dan untuk pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Ini tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keenam, pajak parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Tarif pajak parkir ini ditetapkan paling tinggi sebesar 30%, yang tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketujuh, ada pajak mineral, bukan logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam maupun permukaan bumi, untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, yang dicantumkan pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 8. Ada pajak air tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, yang dimana air tanah ini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi sebesar 20%, yang tercantum dalam pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kesembilan, ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang dimana bumi adalah permukaan, bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut, wilayah kabupaten atau kota, dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%, yang tercantum dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-10 ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Tarif
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 5% yang tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-11 yang terakhir, pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa yang termasuk marga Colocalia, yaitu Colocalia fullia haga, Colocalia maxima, Colocalia esculenta, dan Colocalia lynchi. Tarif pajak sarang burung walet ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang tercantum dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pajak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berawal dari realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 baru mencapai 89,56%, yaitu sebesar 59.181.062.322 perak, 07 dari target sebesar 66.080.770.330,19 perak. Secara rinci yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu pendapatan pajak daerah tahun 2022 terrealisasi sebesar 23.153.336,80 perak atau sebesar 99,30% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 23.314.813.984. Komponen pendapatan pajak daerah yang melebihi target berasal dari komponen pajak hiburan sebesar 199,49%, lalu ada pajak hotel sebesar 168,27%, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 107,63%, lalu ada pajak penerangan jalan sebesar 104,49% dan pajak restoran sebesar 101,63%. Komponen pajak yang lain belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu pajak reklame sebesar 96,83%, pajak air tanah sebesar 13,39%, ada pajak sarang burung walet sebesar 62,49%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 43,49%, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 sebesar 74,59%. Dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa terdapat 11 jenis pajak daerah. Dan kemudian dari hasil laporan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat komponen yang telah berhasil melebihi target, yaitu berasal dari pajak penerangan jalan. Sekian pemaparan saya tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Dengan adanya pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pajak-pajak ini dapat berdampak langsung pada tingkat harga barang dan jasa, investasi, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis pajak dan mekanisme kerjanya membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusi pajak. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.